Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Prana Pratama, NPM 2022026, Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Batu Raja. Diklat adalah suatu penyelenggaraan pembelajaran dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi. Diklat berasal dari kata pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu kegiatan peningkatan sumber daya manusia yang mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Pendidikan bersifat umum dan menyeluruh, terjadi dalam rentang waktu yang panjang, dan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Pendidikan berfokus pada pembelajaran dan mementingkan kedisiplinan. Sedangkan pelatihan adalah kegiatan di luar pendidikan dengan tujuan menambah skill atau kompetensi khusus. Biasanya dilakukan dengan praktik dan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Pelatihan berfokus pada kinerja individu agar dapat bekerja dengan baik di lapangan. Pelatihan tidak terlalu mementingkan sikap disiplin. Mengapa diadakan diklat? Ada 3 alasan yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu kebutuhan pribadi. Sebagai pengembangan sumber daya manusia, yaitu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, dan konseptual para peserta diklat sesuai kebutuhannya masing-masing. Dalam konteks ini, diklat digunakan untuk mengembangkan kemampuan manusia berdasarkan bidang yang ditekuninya. Misalnya, diklat tentang pelatihan penerapan kurikulum 13 yang diadakan untuk guru di Indonesia. Yang kedua yaitu kebutuhan organisasi. Untuk menghadapi perubahan lingkungan seperti globalisasi ekonomi, teknologi informasi, ilmu manajemen, serta organisasi yang selalu menuntut peningkatan mutu para tenaga kerjanya. Oleh karena itu, diklat dilakukan agar tidak tertinggal oleh zaman dan kebutuhan organisasi akan tenaga kerja yang baik dan terus berkembang dapat terpenuhi. Yang terakhir yaitu sebagai investasi sumber daya manusia. Diklat dapat menambah wawasan yang berguna bagi kehidupan, terutama dalam mencari pekerjaan. Semakin banyak ilmu dan skill yang kita miliki, maka akan semakin mudah dalam mencari pekerjaan. Banyak orang yang menginginkan kita untuk bekerja dan bergabung dengan perusahaannya karena ilmu dan skill yang kita miliki dari diklat tersebut. Sasaran diklat ada 3 aspek. Yang pertama yaitu kognitif atau kecerdasan, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Kognitif atau kecerdasan meliputi kemampuan intelektual pengetahuan para peserta diklat seperti mengetahui, dapat menjelaskan, paham tata cara menerapkan, serta mencakup daya tangkap dan daya ingat, analitis, kreatif, dan adaptif. Sasaran yang kedua yaitu afektif atau sikap, meliputi sikap dan mental yang dapat menerima, menanggapi, menghayati pekerjaannya, serta dapat menjadi pribadi yang motivatif, disiplin, inisiatif, jujur, bijaksana, dan loyal. Sasaran diklat yang terakhir yaitu psikomotorik atau keterampilan, meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan, kecepatan, ketepatan, keseimbangan, dan kecermatan dalam bekerja, serta produktif, efektif, efisien, dan tangguh dalam pekerjaannya. Siklus diklat. Siklus adalah suatu putaran waktu
yang di dalamnya terdapat rangkaian kejadian yang berulang-ulang secara tetap dan teratur. Siklus diklat secara umum yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan, penetapan tujuan diklat, perencanaan diklat, pelaksanaan diklat, dan evaluasi diklat. Sedangkan siklus diklat sebagai suatu sistem yaitu TNA, Training Needs Analysis atau analisis kebutuhan diklat, rancangan bangun pedoman, bahan ajar, pedoman penyelenggaraan diklat, dan evaluasi diklat. Setelah membahas tentang diklat, sekarang kita akan membahas tentang kurikulum diklat. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran yaitu kurikulum adalah segala hal yang diajarkan, program yang terencana, dan isi dari pembelajaran. Sedangkan pembelajaran adalah bagaimana menyampaikan apa yang diajarkan itu seperti metodenya, tindakan belajar mengajar, dan presentasi. Sedangkan kurikulum pada kegiatan diklat yaitu suatu bagian sistematik untuk meningkatkan kemampuan individu meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik agar dapat berkembang secara optimal. Juga merupakan bagian dari pembelajaran yang memegang peran penting dalam kunci keberhasilan suatu diklat, disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunannya. Landasan utama penyusunan kurikulum diklat. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu harus memiliki filsafat yang dianut masyarakat yang hendak dikembangkan. Landasan psikologis, yaitu dapat mengubah perilaku para peserta diklat. Dan yang ketiga, landasan organisatoris, yaitu memiliki bentuk yang terstruktur. Fungsi kurikulum diklat yaitu dijadikan sebagai suatu pedoman dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam merumuskan tujuan diklat, menentukan bahan pembelajaran, metode, media, serta penilaian diklat itu sendiri. Prinsip dalam pengembangan kurikulum diklat yaitu relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, efektivitas, dan efisiensi. Prosedur dalam perencanaan diklat yaitu yang pertama, menentukan tujuan diklat, menentukan metode pelatihan, mencari strategi latihan yang cocok, menyusun silabus, membuat materi pembelajaran, dan yang terakhir, session plan pelatihan. Pendekatan sistem dalam pengembangan kurikulum diklat yaitu menetapkan judul diklat, menentukan tujuan kurikuler diklat meliputi tujuan kurikuler umum dan tujuan kurikuler khusus, menentukan dan menyusun mata diklat, menentukan deskripsi singkat diklat, menentukan kemampuan awal target peserta, merumuskan tujuan per mata diklat, menentukan tes dan non-tes mata diklat, mengembangkan materi pembelajaran, menetapkan strategi instruksional, mengembangkan perangkat evaluasi diklat. Jadi, apabila ingin membuat suatu kurikulum diklat, maka dapat mengikuti teknik penyusunan kurikulum diklat berikut ini. Yang pertama, menentukan judul kurikulum diklat. Yang kedua, menentukan tujuan kurikuler umum dan tujuan kurikuler khusus. Ketiga, menentukan deskripsi singkat dan menentukan mata diklat 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, menentukan kelompok pengembangan wawasan kemampuan inti serta penerapannya dan berikan pembobotan dan jumlah jam pembelajarannya. Yang kelima, menentukan sasaran diklat, metode pelajarannya seperti apa, bagaimana strateginya, serta sumber referensi pada diklat tersebut.
Yang keenam, mengembangkan perangkat dari evaluasi kurikulum diklat yang diadakan. Perencanaan diklat dengan analisis kebutuhan yaitu suatu perencanaan diklat dengan memperhatikan kebutuhan dari para peserta diklat, seperti siapa sasaran diklat, kemampuan apa yang akan dikembangkan, mengapa diadakan diklat tersebut, faktor pendukung apa yang diperlukan dalam pengadaan diklat, serta materi dan keuntungan apa yang diperoleh setelah mengikuti diklat. Dalam pelaksanaan diklat dengan analisis kebutuhan, dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan diklat terlebih dahulu yang sistematis mengenai suatu permasalahan kinerja dengan menggunakan data dan pendapat dari berbagai sumber untuk membuat keputusan yang efektif. Setelah mendapatkan informasi yang akurat, lalu dilakukan perencanaan diklat dengan analisis kebutuhan sesuai dengan kebutuhan calon peserta diklat. Langkah-langkah identifikasi kebutuhan pelatihan yang pertama yaitu identifikasi kesenjangan, yaitu mengidentifikasi kesenjangan antara kemampuan dan hasil kerja yang diharapkan. Kesenjangan dapat dilihat dari kejadian di lapangan. Yang kedua yaitu menilai penting tidaknya kesenjangan tersebut. Apabila kesenjangan yang kita amati itu tidak penting, maka dapat kita abaikan saja. Apabila kesenjangan itu penting, maka lakukanlah analisis apa saja penyebab kesenjangan tersebut. Langkah yang ketiga yaitu analisis penyebab kesenjangan. Apabila penyebabnya sudah ditemukan, selanjutnya kita analisis apakah penyebab tersebut dapat diperbaiki dengan pelatihan atau dengan cara yang lainnya. Apabila tidak dapat diperbaiki dengan pelatihan, maka kita abaikan saja. Apabila bisa diperbaiki dengan pelatihan, maka kita mulai perencanaan pelaksanaan diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Materi yang berikutnya yaitu penyusunan materi diklat. Dalam penyusunan materi diklat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dalam penyusunan materi diklat harus memperhatikan standar kompetensi dan standar diklat. Yang kedua, menentukan jenis materi yang digunakan. Perhatikan juga prosedur, prinsip, konsep, dan fakta dalam materi tersebut. Yang ketiga yaitu indikator. Indikator adalah perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu. Yang keempat, tujuan pembelajaran yang mencakup hasil belajar yang diharapkan atau dimiliki oleh para peserta diklat. Yang kelima, yaitu identifikasi kebutuhan. Bahan ajar yang baik seharusnya memperhatikan 7 hal berikut ini. Yang pertama yaitu kecermatan isi, berkenaan dengan validitas dan keserasian isi. Yang kedua, ketepatan cakupan materi, meliputi keluasan dan kedalaman materi. Yang ketiga, mudah dipahami oleh peserta diklat. Yang keempat, penggunaan bahasa, berkenaan dengan pemilihan ragam bahasa, kosakata, serta kalimatnya yang efektif. Yang kelima, perwajahan atau pengemasan, meliputi penataan letak informasi dalam satu halaman cetak. Yang keenam, kemenarikan ilustrasi. Yang ketujuh, komponen pelengkap dan komponen evaluasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.